Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intermana dengan NIM H1051211021. Bila di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek keamanan jaringan tentang simulasi serangan dan penanganan pada sistem jaringan. Tujuan dari proyek ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kerentanan jaringan, mensimulasikan serangan, dan menerapkan langkah penanganan atau mitigasi dengan penjelasan yang Pada proyek ini, saya memilih serangan man in the middle, di mana man in the middle attack atau MITM merupakan jenis serangan cyber di mana penyerang menyusup ke dalam komunikasi antara dua pihak yang seharusnya saling terpercaya seperti antara pengguna dan server. Dalam serangan ini, penyerang dapat memantau, mencuri, atau memanipulasi informasi yang ditransmisikan tanpa sepengetahuan pihak yang tidak aman, seperti Wi-Fi publik, di mana penyerang dapat dengan mudah mengelabui pengguna untuk terhubung ke jaringan palsu. Nah, seperti inilah gambaran simulasi dari man in the middle. Nah, di sini ada user, lalu di sini ada jaringan, lalu di sini ada man in the middle atau seorang attacker, lalu di sini ada website. Nah, disinilah akan terjadi penyusupan jaringan. Pada man in the middle terdiri dari berbagai jenis serangan. Yang pertama ada DNS spoofing, kedua packet sniffing, ketiga ARP spoofing atau ARP poisoning, keempat Wi-Fi eavesdropping, kelima SSL stripping, keenam session hijacking, 7 DNS poisoning, 8 HTTP session hijacking, 9 email hijacking, 10 SL man in the middle attack, 11 mobil MITM attack. Nah, pada proyek ini saya mencoba untuk melakukan serangan DNS spoofing. DNS spoofing sendiri atau yang dikenal dengan DNS chest phishing yang merupakan serangan cyber yang memanipulasi sistem domain name system atau DNS dari sebuah website untuk menyuntikkan data palsu ke dalam chest server DNS. Tujuan utamanya yaitu untuk mengarahkan pengguna yang sah agar mengarah atau mengakses pada website yang tidak sah atau yang berbahaya tanpa sepengetahuan dari pengguna yang sah. Nah, titik atau DNS spoofing ini memanfaatkan cache dari DNS untuk bisa mengakses atau mempalsukan DNS dari website yang asli. Nah, seperti inilah gambaran dari DNS. Di sini terdapat klien, lalu di sini ada DNS server, lalu di sini kita ada attacker, lalu di sini ada DNS atau website palsu. Nah, jika seorang klien mengakses DNS server yang bertujuan untuk mengakses website yang asli, maka di sini si attacker akan mencoba mengubah domain atau domain name system DNS pada server dan memalsukannya untuk menunjukkan si klien ke website yang palsu tersebut, sehingga si klien ini akan tertuju ke website yang palsu atau website yang fake, sehingga si attacker dapat mendapatkan informasi berupa username, password dari si pengguna. Nah, di sini ada langkah untuk pencegahannya. Untuk melakukan pencegahan terhadap DNS spoofing, kita menggunakan dua cara. Di sini saya menyediakan dua cara. Yang pertama menggunakan firewall, kedua menggunakan DNS Google. Nah, untuk simulasinya akan saya lanjutkan di video. Nah, selanjutnya saya akan melakukan simulasi serangan DNS spoofing dan cara mitigasi DNS spoofing menggunakan dua virtual mesin. Yang pertama Kali Linux sebagai attacker, yang kedua Windows XP sebagai target. Nah, di sini saya juga menggunakan Ethercap untuk melakukan DNS spoofing. Baiklah, langkah selanjutnya saya akan mensimulasikan proyek keamanan jaringan tentang serangan dan penanganan terhadap sistem jaringan. Nah, di sini saya juga memilih serangan DNS spoofing. Untuk melakukan simulasi ini kita memerlukan dua virtual mesin. Yang pertama saya menggunakan virtual mesin Kali Linux, yang kedua saya menggunakan virtual mesin
Windows XP. Nah, untuk langkah yang pertama, kita itu memerlukan VirtualBox untuk menjalankan virtual mesinnya. Nah, di sini sudah terlihat sudah virtual mesin dari Kali Linux sudah berjalan dan Windows XP-nya juga berjalan. Pastikan di sini jaringan untuk Kali Linux-nya menggunakan adapter Terbright, dan untuk Windows XP-nya juga sama, harus menggunakan adapter Terbright juga. Di sini saya memiliki catatan untuk langkah-langkahnya. Untuk langkah pertama yaitu tadi kita menyediakan 2 virtual mesin dan juga kita harus men-setting jaringan menjadi adapter Terbright. Lalu langkah yang kedua yaitu kita harus mengecek IP dari Windows XP. Sini kita langsung buka saja Windows XP-nya. Lalu ke command prompt. Sebentar, saya memastikan bahwa ini terekam. Oke. Nah, di Windows XP ini kita cek IP-nya dengan IP config. Nah, di sini terdapat IP address-nya 192.168.21.1 dan default gateway-nya 192.168.21.234. Selain itu, kita harus mengecek akses internetnya apakah sudah tersambung dengan WiFi. Nah, untuk mengeceknya kita bisa melakukan dengan perintah ping 8.8.8.8 lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa Windows atau virtual mesin dari Windows XP ini sudah mendapatkan akses internet. Selanjutnya kita lihat catatannya kembali. Nah, sini kita langsung buka saja terminal Kali Linux dan kita masuk ke root. Kita buka Kali Linux. Nah, di sini kita masuk dulu ke Kali Linux. Kita masuk perintah sudo min-i, enter, masukkan password Kali Linux. Nah, kita sudah berhasil masuk ke root. Lalu langkah selanjutnya kita lihat dulu terlebih dahulu. Kita masuk ke directory. Kita copy paste saja ini. Sebentar, saya harus memastikan bahwa ini terekam. Nah, di sini kita sudah masuk ke mencoba masuk ke salah satu directory yaitu cd/var/www/html/ kita enter. Selanjutnya kita lihat perintahnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan atau mengedit indeks dari web palsu dengan menghapus indeks asli dari websitenya dengan perintah rm index.html. Kita copy paste. Jangan lupa di minimize. Selanjutnya kita copy paste. Enter. Langkah selanjutnya kita memasukkan indeks palsu dari web dengan perintah
echo, terus kalimat yang akan kita gunakan, lalu indeks HTML. Kita copy paste. Kita copy paste di sini. Lalu kita ubah katanya ini. Sebentar. Misalnya kita ganti dengan this website by DNS spoofing intent. Nah, di sini langsung saja kita enter. Oke, berhasil. Selanjutnya kita buka atau kita jalankan perintah service apache. Kita copy paste, kita copy sini ya, kita jalankan di selanjutnya kita cek browser di Kali Linux apakah website palsu yang telah kita buat tadi itu berhasil dibuat. Kita buka browser dari Kali Linux. Sini saya harus memastikan bahwa ini terekam. Selanjutnya di sini saya akan memberitahukan atau mencoba untuk melakukan mitigasi DNS spoofing. Nah, di sini saya sudah menyediakan dua cara. Yang pertama itu dengan mengaktifkan firewall pada Windows XP. Yang kedua menggunakan DNS Google. Nah, kita akan melakukan yang pertama dulu, yaitu mengaktifkan firewall pada Windows XP. Kita buka Windows XP-nya. Jangan lupa di minimize. Di Windows XP. Di sini kita klik Start, lalu pilih Control Panel. Selanjutnya pilih Network and Internet Connection. Kita scroll ke bawah. Pilih Windows Firewall. Lalu pilih On. Setelah itu langkah yang kedua dengan menggunakan DNS Google. Kita pilih Network Connection. Selanjutnya pilih Local Area, klik kanan, lalu pilih Properties. Lalu scroll ke bawah. Pilih Internet Protocol atau TCP/IP, pilih Properties. Nah, di sini kita klik yang Use the following DNS server dan masukkan di sini 8. Sini juga 8. Kita oke. Nah, begitulah cara untuk melakukan mitigasi atau penanganan ketika terjadi DNS spoofing. Dari percobaan yang saya lakukan, saya sebenarnya sudah mencoba beberapa kali mengenai DNS spoofing. Ada yang beberapa kali gagal, ada yang pernah berhasil. Nah, pada kesempatan ini pas saya rekam ternyata gagal. Selanjutnya saya akan mencoba kembali di lain waktu. Nah, untuk mengenai pembelajaran tentang serangan dan penanganan mengenai atau terhadap sistem jaringan ini sangat bermanfaat, di mana ini sangat meningkatkan kesadaran kita terhadap bahaya atau risiko dari keamanan jaringan. Apalagi kita belajar tentang DNS spoofing. DNS spoofing ini merupakan sebuah kejahatan cyber yang mana akan memindahkan kita ke website yang berbahaya atau kita mengakses website palsu. Dengan adanya pembelajaran mengenai serangan dan penanganan atau mitigasi terhadap sistem jaringan, terutama DNS spoofing. Nah, di sini kita diajarkan betapa pentingnya untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman atau kejahatan di dalam dunia jaringan atau kejahatan cyber.
Nah, pembelajaran ini juga mengajarkan kita untuk tahu bagaimana sih langkah-langkah untuk menangani jika terjadi DNS spoofing terhadap jaringan kita. Nah, menurut saya pembelajaran ini sangat bermanfaat, apalagi DNS spoofing seperti ini sangat merugikan karena dapat mencuri data kita jika kita terjebak dalam website yang palsu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.